Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Linda Niasari MPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait dengan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya mentransfer materi pembelajaran kepada siswa dan siswi saya di kelas. Saya menganggap ketentuan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Sehingga saya hanya melihat nilai aspek kognitif siswa saja tanpa memperhatikan yang lainnya. Misalnya ketika mereka diberikan tugas dan mengerjakan ulangan harian. Jika murid sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu juga, saya menganggap bahwa murid hanya objek pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan lebih kepada berpusat pada guru atau yang disebut dengan teacher center. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, saya tidak memperdulikan apakah murid-murid sudah benar-benar paham atau tidak dengan pembelajaran yang telah saya lakukan. Karena saya terlalu fokus kepada ketercapaian materi yang saya ajarkan. Saya pun hanya meminta siswa menghafal materi saja, tanpa memikirkan bagaimana caranya mereka bisa memahami terkait materi yang telah saya ajarkan. Sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek pembelajaran, tidak hanya kognitif, efektif, psikomotor, tetapi spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah objek pembelajaran, tetapi murid adalah sebagai subjek pembelajaran, di mana mereka memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model dan metode pembelajaran dan media yang digunakan. Guru harus menjadi fasilitator pembelajaran. Guru pun harus memiliki hati yang ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati untuk terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak itu terlahir unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai karakteristik murid, berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Lalu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Kemudian, di sini juga saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran bukan lagi menuntut tetapi menuntun, di mana kita sebagai guru harus menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Selain itu juga, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi dengan baik. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.